inti dari presentasi kita, aku pengen kita pemanasan dulu. Kalau aku bilang halo, kalian bilang hai. Kalau aku bilang hai, kalian bilang halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Jadi berarti kalian udah fokus nih untuk mengikuti presentasi dari kelompok kami. Sebelum itu izinkan kami untuk menghaturkan palang jali. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Niputu Maharani Kirina Dewi, nomor absen 39. Saya David Kusanugraha, nomor absen 3. Saya Nima Dede Ananda Putri, nomor absen 35. Saya Dian B. Persada, absen 1. Saya Mary Bayu, absen 11. Saya Ida Bagus Angga Pradwipa, absen 17. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Sebelum itu, kita harus tahu nih latar belakang kenapa sih kita harus mempelajari penerapan Pancasila ini. Baik, yang pertama latar belakang penerapan Pancasila dalam konteks kebangsaan dan bernegara. Di Indonesia memiliki latar belakang yang sangat penting. Ini terkait dengan sejarah dan nilai-nilai fundamental yang dipegang oleh Pancasila. Jadi, mengenai hal ini, Kirdi Dipoyugo menjelaskan bahwa negara Pancasila adalah negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk tujuan melindungi dan mengembangkan martabat dan hak asasi semua warga bangsa Indonesia. Baik, itu dia tadi latar belakang kenapa sih kita harus menerapkan Pancasila ini. Tentunya Pancasila merupakan pedoman hidup kita. Jadi istilahnya Pancasila merupakan pemikiran atau otak yang ada dalam tubuh kita. Nah, ada pun 3 tataran nilai ideologi dari Pancasila ini menurut Mudiono. Yang pertama ada nilai dasar. Tahukah kalian apa sih nilai dasar? Nilai dasar suatu Pancasila merupakan nilai yang bersifat abstrak dan juga tetap dan tidak terlepas dari ruang dan juga waktu, di mana nilai dasar ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang nantinya menjadi pokok kaidah fundamental dan menjadi hukum tertinggi. Lalu apa saja sih pembagian dari nilai dasar? Jadi nilai dasar itu yang pertama ada nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan ini merupakan hubungan insan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang memiliki agama dan kepercayaan masing-masing. Itulah yang termuat dalam nilai ketuhanan. Kemudian yang kedua ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan merupakan hubungan insan individu dengan sesama manusia. Seperti yang kita ketahui, kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari orang lain. Jadi nilai kemanusiaan ini mengartikan kita bahwa kita harus saling hidup harmonis sesama manusia. Yang ketiga ada nilai persatuan, yaitu hubungan sesama manusia, hubungan individu dengan politik. Nah, seperti yang kita ketahui persatuan. Jadi, di mana kita harus cinta terhadap bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, setiap negara tentunya memiliki sebuah hukum. Nah, kalau kita sudah mematuhi atau menaati hukum yang ada, itu berarti kita mencintai bangsa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu ada yang namanya nilai praksis. Apa itu nilai praksis? Jadi nilai yang sudah kita terapkan, yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu aktivitas. Nah, itu dia 3 tataran nilai yang menjadi pokok kita dalam menerapkan Pancasila dalam konteks berbangsa dan juga bernegara. Lalu bagaimana sih pengimplementasiannya dia dalam sila-sila Pancasila? Dimulai dari sila pertama. Baiklah, saya lanjutkan dengan penerapan sila ke-1, nilai instrumental. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E. Itu yang pertama, setiap orang bebas menurut agamanya dan beribadah menurut agamanya. Baik, itu dia tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akan membuka dengan sesi tanya jawab. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya, perkenalkan saya Edo Andreas, absen 23. Tadi kalian sempat menjelaskan nilai instrumental dan juga nilai praksis di wujud ketuhanan Yang Maha Esa, di mana pada pasal 29 ayat 2 itu berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, pertanyaan di sini, ketika ada seorang ateis dalam negara Indonesia, apakah itu diperbolehkan dan diizinkan? Dan ketika mereka terciduk atau ketahuan memiliki konsep ateis dalam dirinya, apakah yang akan terjadi? Dan yang kedua, tadi kan sempat dijelaskan bahwa
dibebaskan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Nah, di media sosial saya sering melihat di TikTok atau Instagram itu ada orang-orang yang membubarkan kegiatan ibadah dari suatu agama. Nah, menurut kalian, bagaimana pendapat kalian atas peristiwa itu dan bagaimana solusinya? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tadi. Jika dalam suatu negara Indonesia nih masih ada yang tidak menganut agama atau ateis, tentunya yang pertama itu hubungannya dia dengan Tuhan. Nah, kita tidak hanya berpaku pada sila pertama tentunya, namun ada sila-sila lain yang mendukung penerapan Pancasila ini. Nah, kalau di Indonesia tentunya ada kebebasan dalam bersuara, kebebasan dalam mengambil suatu keputusan. Jadi menurut saya itu balik ke dirinya dia sendiri. Namun jika memang dalam suatu negara dia perlu ditindaklanjuti, maka akan ditindaklanjuti. Dan yang kedua, mengenai pembubaran saat beribadah. Kita sangat miris ya ketika melihat bahwa umat lain sedang beribadah namun ada yang membubarkan. Tentunya itu hal yang sangat-sangat tidak menggambarkan gimana persatuan di Indonesia. Tentunya itu dari masyarakat sendiri pasti ada sanksi-sanksi sosial kepada orang tersebut. Apakah dapat diterima? Ya. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Ya, Joshua. Perkenalkan, nama saya Joshua Radon Modus Tamba, absen 18. Saya ingin menanya, sayembara logo itu kan buat sendiri, menang sendiri. Terus berarti tidak adanya nilai kemanusiaan sekaligus nilai keadilan. Bagaimana respon atau pendapat kalian mengenai hal ini tentang logo IKN? Ya, yang diberi hadiah 50. Tidak ada tambang. Bagaimana respon atau pendapat kalian mengenai hal ini tentang tidak adanya nilai kemanusiaan sekaligus nilai keadilan? Baik, izin menjawab. Tidak adanya nilai kemanusiaan dan Jadi IKN tuh buat kalau masalah IKN yang buat sayembara logo, terus habis itu semua ikut sekitar ratusannya ikut, terus quote-nya tuh ada 5, nggak bisa pokoknya 5 yang diikut harusnya, cuman yang menang tuh bukan salah satu dari 5 itu, bukan salah satu dari 5 terbaik. Ternyata yang menang itu orang dalam, maksudnya orang yang benar-benar bukan di dalam lembaga itu. Ternyata dia ketua. Jadi dalam hal itu kan dia buat lombanya sendiri, namun dia menang sendiri. Itu kan jelas tidak ada nilai kemanusiaan yang pertama, nggak ada di situ. Terus nilai keadilan juga tidak ada. Jadi gimana pendapat kalian mengenai hal itu? Kan kalian sudah menjelaskan tentang adanya nilai kemanusiaan sama nilai kerakyatan, tapi ternyata di dunia katanya tidak terjalan seperti itu. Bagaimana respon kalian? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Menurut kami itu sangat disayangkan ya, karena sayembara itu tentunya menggali potensi yang dimiliki oleh anak-anak negeri juga kan. Nah, kalau seperti itu sebaiknya lebih ditekankan pada tim-tim selektifnya, di mana dia dalam menyeleksi sayembara tersebut. Seharusnya badan-badan yang memang mengatur atau mengurus hal tersebut lebih memilah dan lebih istilahnya memperbaiki sistem penilaian agar tidak terjadi hal tersebut. Apakah dapat diterima? Oke, baik, akan dibuka lagi satu pertanyaan. Ya, tanya. Perkenalkan, nama saya Nita Mencari, pada saat sila keempat, saya menilai praksi kan ada bilang menghindari aksi walkout dalam suatu masyarakat. Nah, jika seseorang melakukan walkout, itu apa sih sanksinya dan juga gimana tanggapan kalian jika misalnya ini ada kayak calon pemilihan? Nah, salah satu calon pemilihan itu menyuruh anak buahnya itu kayak menjaga untuk ngasih sumbangan kemudian memilih dia. Gimana tanggapan kalian? Baik, sebelumnya izin menjawab. Untuk yang pertama itu arti walkout.
Nah, sebelum menjelaskan dari sanksinya apa, jadi saya jelaskan dulu arti walkout itu apa. Walkout itu bisa dibilang adanya ketidakhadiran seseorang atau ketidakpersetujuannya seseorang dalam suatu permusyawaratan atau persidangan. Istilahnya itu seperti menentang adanya persidangan dan permusyawaratan tersebut. Izin menambahkan, jadi bagaimana cara mengatasi walkout tersebut? Seperti yang kita ketahui, regulasi-regulasi di Indonesia sudah mengatur baik dari tujuan dan fungsi masing-masing dari pasal-pasal dan UUD yang tertuang. Jadi itu balik lagi, apa yang sudah telah dilakukan dan kita sesuaikan dengan sanksi apa yang memang sudah tertera di hukum yang tertulis. Seperti itu. Jadi menurut saya tentang kampanye yang memberikan uang, itu saya setuju tidak setuju. Mengapa? Karena memang infrastruktur di Indonesia tentunya membutuhkan sebuah dana. Mungkin itu salah satu proker ya, namun jika memang dia tidak berdedikasi, itu balik lagi ke orang yang memilih dia. Apakah dapat diterima? Nah, dari tadi kan kita sudah presentasi dan kita sudah membuka sesi tanya jawab. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi games. Jadi aku pengen jelasin rules dari games ini, yaitu yang pertama, buku LKS dari semua siswa harus dikumpulkan di depan. Yang kedua, hanya terdapat satu handphone saja setiap kelompok. Dan yang ketiga yaitu setiap pertanyaan memiliki durasi 15 detik untuk menjawab. Apakah dapat diterima? Untuk perwakilan tiap kelompok, satu orang boleh makan satu. Maka games akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Waktunya berapa lama? Soal panjang banget soalnya. Jadi peringkat pertama diraih oleh kelompok 3. Lanjutkan dengan soal nomor 2. Coba Kalau
Baik, kita udah mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Mungkin kita panggil dari juara 3, kelompok 5 bisa perwakilannya maju ke depan. Juara 2 dari kelompok 7, perwakilan 1 orang bisa ke depan. Dan kita sudah dapat pemenang juara pertama, yaitu kelompok 3. Mungkin bisa berikan aplaus untuk orang ini. Satu, dua, tiga, cekrik. 1, 2, 3, cekrik. Baik anak-anak semua, terima kasih. Jadi kita berikan aplaus di kelompok 2. Sebelum kita akhiri, sebelum kita simpulkan materinya, saya ingin memberikan penguatan materi, terutama dari penanya dulu. Penanya pertama dari siapa aja? Oh iya, apa pertanyaan itu? Tadi kan sempat dijelaskan nilai instrumental dan juga praksis tentang ketuhanan yang Maha Esa. Di situ kan bisa dibebaskan untuk memeluk agamanya dan juga pada agamanya masing-masing. Pertanyaan saya, jika ada seseorang ateis, kalau bahasa memang seorang ateis, bagaimana konsekuensinya menurut ketuhanan Maha Esa? Dan pertanyaan kedua, itu sering dilihat di media sosial itu banyak pembubaran rumah-rumah ibadah, dan bagaimana tanggapan kelompok kedua dan juga apa solusi dari mana? Oh ya, benar semua ya, terkait dengan ateisme. Kalau kita bicara tentang konstitusi kita, coba kalau kita lihat pasal 29. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa tidak boleh ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita melihat itu saja, artinya bahwa tidak ada orang yang boleh tidak percaya. Tidak ada orang boleh tidak percaya. Hak semuanya percaya. Nah, percaya kepada Tuhan itu kan bisa lewat agama. Ada 6 agama, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan ada di satu aliran kepercayaan. Maka kalau anda lihat di KTP itu ada aliran ketuhanan, agama garis miring ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya tidak boleh. Nah, cuman masalahnya apakah itu dilarang secara konsep? Tidak bisa. Konsep itu kan ada di sini, ya kan? Kalau mungkin ada orang yang katakanlah ateisme, atau mungkin lebih agak sedikit jenis lah, yang lebih short lagi namanya agnostik.
dia akan percaya kepada Tuhan kalau dia mengalami gitu. Artinya kalau dalam konsepnya tidak akan bisa dilarang, tapi konsep karena kita menganut hukum positif pada KUHP, seseorang tidak boleh dipidana karena pikirannya. Tapi kalau dia mengajak orang tidak beragama, orang tidak percaya pada Tuhan, itu yang dilarang. Ya, Pak kira ya. Jadi kalau ada orang yang mengajak, mengkampanyekan jangan beragama, jangan percaya pada Tuhan, itu yang dilarang. Tetapi ketika ada seseorang yang punya konsep bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan, tidak akan bisa ditindakkan di konsep, di pikiran. Orang tidak boleh dipidana karena pikirannya. Paham ya kita ya? Nah yang kedua, ketika ada orang, ada mungkin anak-anak menyimak di sosmed, apakah di IG, apakah di Twitter, Facebook dan sebagainya, terjadi pembubaran beribadah. Nah memang kalau dilihat orang yang membubarkan orang beribadah jelas dilarang. Jelas dilarang. Karena itu diatur dalam pasal 156A dan 175 di dalam KUHP. Itu termasuk pelecehan agama. Karena negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan agamanya itu. Kan begitu. Nah cuma sekarang apakah itu sudah dilaksanakan? Tentu masih perlu ditingkatkan. Masih ada. Kita tidak boleh bermata itu ada. Nah disinilah semestinya kehadiran negara. Ketika ada orang yang beribadah dibubarkan, itu negara yang mesti hadir. Nah walaupun memang kita tidak memungkiri kasus itu ada, mungkin negara belum maksimal ada di sana. Nah cuma sekarang masalah yang perlu kita tanamkan mulai sedini mungkin bahwa kita sekarang belajar PPKN, kita belajar pendidikan Pancasila. Disinilah kita ingin menanamkan bahwa rasa toleransi kepada umat yang beda agama dengan kita, ini yang perlu kita tanamkan. Kan begitu, karena ada 6 profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah kebinekaan global. Dalam hidup global ini kita berbineka, di Indonesia ini kita berbineka. Maka mari kita pupuk itu. Jangan pernah mau menang sendiri, bahwa memang ada perbedaan yang kita, beda agama, beda kepercayaan, beda suku. Itu hal yang biasa. Yang nggak biasa apabila kita nggak bisa hidup di antara perbedaan ini. Nah perbedaan ini keniscayaan tidak bisa kita hindarkan. Mari kita pupuk itu bahwa kita munculkan kesadaran kebinekaan itu. Saya kira itu mungkin. Ya, paham ya? Baik. Terus yang kedua, coba yang kedua. Oh, ya yang berapa itu? Sayembara logo IKN. Itu kan dia menyelenggarakan sendiri, terus ada pro kontranya dari pemenangnya. Yang pro kontra karena yang menang justru bukan yang finalis dari 5 itu. Ternyata dia tuh emang ketua dari panitia seleksi itu ya. Mohon maaf dek, saya belum mengikuti berita itu. Mohon maaf dek. Terima kasih kalian sudah memberikan saya pengetahuan sedikit. Nah sekarang nih dari saya dulu kan pertanyaan begitu kan. Saya bukan bicara masalah benar salahnya dulu, karena saya belum jangan sampai saya memberikan suatu keterangan, memberikan sebuah statement yang belum saya pahami benar. Tetapi ini nih perspektif kacamata saya. Kalau memang benar seperti itu bahwa ketika ada apapun itulah, ketika ada sayembara, ada lomba, sudah ada finalisnya, pemenangnya harus itu. Kan itu logikanya. Tapi kita nggak tahu bagaimana mungkin pertimbangan dari panitia seleksi itu. Tetapi logika kita begini. Kalau sekarang ada kompetisi, kemudian ada finalisnya, ya mestinya dari sana gitu. Tetapi yang tidak bisa saya komentari, apakah di dalam klausul atau syarat lomba itu harus apa gitu. Itu yang belum kita nggak tahu gitu. Sehingga kita nggak bisa memberikan komentar di sana. Jangan sampai bahwa di klausul itu bahwa yang menjadi kriteria adalah 1, 2, 3, 4, 5 wajib. Tambahannya 1, 2, 3 gitu. Nah ternyata yang wajib ini mungkin tidak terpenuhi, bisa jadi. Itu apalagi nanti ini bicara tentang logo ibu kota negara kita. Kan begitu kan? Itu yang ditakutkan, artinya apa? Karena ini
bicaranya nasional, bicaranya negara. Gitu. Mungkin apakah di sana dasar pertimbangannya kita nggak tahu juga. Jadi setidaknya saya sebagai guru kalian berterima kasih nih kepada adik sudah memberikan saya pengetahuan. Nanti saya coba search lagi lah apa sih masalahnya itu. Tapi ya jelas lah. Jelas apa sih pro kontra kalau nggak begitu gitu. Dan kita juga apalagi kita nggak tahu nih. Kita kan hanya melihat kebiasaan bahwa orang Loma ketika juara pasti berasal dari finalis. Kan gitu yang umumnya. Tapi ini kita kan nggak tahu nih dasar pertimbangannya apa. Dan saya pun juga tidak berani memberikan komentar. Jangan sampai salah nanti. Sama bukannya menjernihkan masalah, sama memperkeruh nanti kan masalah. Itu ya. Baik, selanjutnya. Oh ya. Ya, yang pertama dulu walk out. Walk out itu artinya, ini saya koreksi dulu dari penyaji. Yang maksudnya walk out itu artinya meninggalkan ruangan. Artinya ini rapat nih. Ketika dia ada pilihan nih kan dalam demokrasi kan ada pilihan nih. Dalam voting biasanya kan penggunaan suara ada pilihan. Ketika dia tidak ada satupun di antara mereka ini yang dia pilih atau dia setuju dengan dia pergi boleh. Kalau bicara demokrasi. Ya kan, demokrasi boleh walk out, gitu. Itu ada pilihan gini. Sama dengan golput, boleh. Ya tidak boleh apa? Mengkampanyekan golput tidak boleh. Karena golput itu adalah hak politik gitu. Yang mengkampanyekan tidak boleh. Anda tidak memilih nanti boleh. Tetapi jangan mengajak orang. Tetapi kalau bicara bicara warga negara yang baik, janganlah golput. Itu deh. Jadi kita memilih sebenarnya, kalau tidak salah, Romo Pran Suseno yang mengatakan, kita memilih itu bukan mencari yang terbaik. Kita memilih menghindari orang jelek berkuasa gitu aja. Ya, jangan. Adik kita memilih itu untuk menghindari orang jahat yang berkuasa. Mohon maaf kalau saya salah. Kalau tidak salah, Romo Pran Suseno yang mengambil siapa lah. Mohon maaf kalau salah saya. Tolong dikoreksi. Artinya begini, ketika bicara demokrasi, walk out itu tidak dilarang. Tidak ada sanksi apapun. Karena itu adalah pilihan politik namanya. Jadi ketika ada sidang, ada pemilihan, dia keluar, tidak setuju, boleh. Yang diharapkan oleh nilai dasar sila keempat itu adalah kerakyatan, demokrasi. Kerakyatan ala Indonesia itu apa? Kerakyatan ala demokrasi ala Indonesia itu adalah musyawarah untuk mufakat, bukan voting. Kalau voting itu ada suara mayoritas, ada minoritas. Tetapi musyawarah mufakat suara bulat, bukan lonjong. Jadi bulat, semuanya setuju. Itu yang diharapkan. Tetapi ketika bicara demokrasi, tidak setuju boleh. Karena demokrasi itu kita sepakat untuk tidak sepakat. Kan gitu demokrasi itu. Jadi mari kita sepakat, tidak sepakat. Ya? Nah makanya karena demokrasi Pancasila mengharapkan tidak mengharapkan suara terbanyak, atau demokrasi Pancasila mengharapkan musyawarah untuk mufakat, jangan voting. Usahakan jangan voting, usahakan dulu musyawarah mufakat. Itu maksud daripada demokrasi Indonesia sila keempat itu. Tetapi kalau tidak bisa musyawarah mufakat, boleh voting karena ada beberapa syaratnya. Satu, apabila perbedaan terlalu jauh, kan jauh sekali perbedaannya, boleh voting. Tapi sebelum voting berikan kesempatan lagi untuk membahas lagi. Kemudian waktu yang mendesak. Kalau ada syarat-syarat itu sudah terpenuhi, boleh voting. Tapi usahakan juga suara terbanyak. Itu dia. Nah yang kedua itu ketika ada nyogok, enggak boleh itu. Nyogok itu sudah jelas melanggar tidak pidana itu, nyogok itu. Enggak boleh. Kalau kena ketahuan boleh nggak Pak? Oh beda lagi ceritanya. Sama dengan mencuri. Kalau mencuri nggak ketahuan, bukan mencuri namanya. Mencuri itu kan ketika ketahuan, kan? Ya nggak? Itu masalahnya. Tapi kalau ketemu orang nyogok itu bisa dipidana. Nggak boleh itu.
Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah ya, cukup ya. Baik, sekali lagi anak kita simpulkan seperti yang biasa-biasa bahwa kita berbicara masalah apa tadi materinya? Penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena demikian, maka mari kita bersama-sama bagaimana semestinya kita sebagai manusia Indonesia, sebagai bangsa Indonesia dalam rangka melaksanakan Pancasila. Jadi ada 5 nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang pertama itu adalah nilai-nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai demokrasi atau kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan. Nah, inilah nilai-nilai yang mesti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka menerapkan itu tentu tidak bisa langsung terapkan satu nilai dasar, nilai universal. Nah, perlulah dibuatkan sebuah regulasi, perlu dibuatkan aturan. Peraturan perundang-undangan inilah yang kita sebut dengan nilai instrumen. Jadi nilai dasar itu diterjemahkan ke dalam nilai di dalam nilai instrumen, yaitu peraturan perundang-undangan oleh lembaga yang berwenang. Setelah itu baru kita terapkan. Sesuai atau tidaknya yang kita terapkan dengan nilai-nilai instrumen itu, itulah namanya nilai praksis. Nilai praksis jelas harus sesuai dengan nilai instrumen. Jadi saya sampaikan bahwa nilai praksis itulah nilai-nilai instrumen yang kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu nanti akan disimpulkan juga oleh kelompok 2. Oke, demikian ya. Baik, sekali lagi mari kita berikan semangat kita untuk semua. Pagi sampai bertemu minggu berikutnya. Terima kasih. Baik, sekian games yang telah kita berikan kepada kalian. Namun sebelum kita menyelesaikan presentasi kita, aku pengen tahu dong evaluasi dari kalian buat kelompok kita. Mungkin dari kelompok mana yang mau mengevaluasi kelompok kita? Mungkin kelompok yang di sana, yang tadi. Yang udah. Ya tadi gamenya agak nge-lag ya, habis itu jadi kita baru main dan kita cuma dapat poin 6 doang. Iya, 6 kita. Mungkin ada masukan atau evaluasi dari kelompok lain lagi. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini aku pengen ngejelasin kalau tadi dari games tersebut aku pengen tahu seberapa besar kerjasama atau gotong royong di dalam kelompok kalian. Namun sebelum itu aku mau minta maaf buat webnya yang nge-lag atau tidak bisa refresh karena itu mungkin koneksinya kurang bagus. Kemudian aku pengen kasih tahu ke kalian, jadi kesimpulan pada presentasi kali ini kita harus berpegang teguh pada Pancasila karena pemikiran kita, pedoman kita ada di Pancasila tersebut. Sekian yang dapat kelompok 2 paparkan. Kami memohon maaf jika ada kesalahan yang telah kami perbuat. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.